Hello guys, welcome to the Fantasy Fun Talk about Business. Tentunya bersama saya Tina dan juga hari ini saya ditemani oleh Pak Yuda. Kita say hello dulu sama Pak Yuda ya. Hello Pak. Hello, Apa how are you? kabar? Oh, saya kebiasaan Oke. pakai bahasa Inggris ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang bisa diundang di sini. Terima kasih untuk kesempatannya berbagi di sini. Iya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sementara masih dalam kondisi sehat, walaupun kondisi pandemi semacam ini ya masih bisa lah beraktivitas, belum pernah sampai harus diopname lah minimal. Iya, sementara sehat selalu Pak ya. Iya, sementara. Oke guys, jadi Pak Yuda ini adalah salah satu dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, di mana beliau ini mengajar di program studi D3 Perhotelan Uniksa. Selain mengajar, apa sih kesibukan Bapak sehari-harinya Pak? Aktivitas keseharian saya sih sebenarnya lebih banyak tiduran. Tiduran. Tapi tiduran saya itu sebenarnya untuk menggali ide, karena proses contemplating saya adalah atau proses saya untuk mencari ide itu lebih banyak di rebahan. Jadi saya bukan orang yang biasa duduk di kursi begini untuk berpikir, tetapi memang rebahan. Selain proses rebahan itu saya sih juga banyak di kegiatan aktivitas wirausaha sebenarnya, tetapi masih dalam hal kecil-kecilan, utamanya di fotografi. Iya. Kalau di fotografi sendiri, saya lebih banyak saat ini itu tidak lagi getol dalam untuk mencari yang namanya keuntungan, tetapi lebih kepada usaha pengabdian untuk membina fotografer-fotografer muda untuk bisa menjadi mandiri dalam usaha pengembangan wirausaha fotografi mereka. Oke. Jadi selain menjalani wirausaha ataupun mengajar, Bapak juga sebagai kaprodi ya Pak ya? Ya, korprodi itu boleh dibilang kalau dibilang amanah, kalau dibilang saya tidak berani ngomong bencana. Tetapi kalau boleh dibilang, kalau boleh memilih, saya lebih memilih untuk melaksanakan aktivitas mengajar disertai dengan aktivitas hobi saya yang kebetulan cukup banyak. Iya. Berolahraga, main musik, main fotografi, hal-hal yang berhubungan dengan fun itu lebih menyenangkan. Seperti sekarang fun talk misalnya, itu lebih menyenangkan buat saya ketimbang hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, karena saya jujur saja tidak terlalu baik dalam urusan administrasi. Oke Pak. Dari tahun berapa itu Bapak mulai menjabat sebagai korprodi Pak? Kalau korprodi sendiri saya baru tahun lalu. Iya. Itu karena kebutuhan dari prodi sendiri, kemudian ditunjuk oleh teman-teman, dan kebetulan juga ada penunjukan dari Pak Dekan, sehingga saya diizinkan untuk diamanahkan untuk menjadi seorang korprodi. Oke. Jadi seperti itulah kesibukan Bapak pada sehari-harinya. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana ya, dan tetap stay tune bersama saya. Oke Pak, lanjut aja Pak ya. Tadi Bapak kan juga sudah bilang bahwa Bapak juga membuka wirausaha. Jadi kalau boleh tahu, wirausahanya itu kan di bagian fotografi. Sejak kapan Bapak mulai merintisnya Pak? Kalau fotografi sendiri sebenarnya saya sudah memulai itu sejak SMP. Berarti kalau kurang lebih tahun 92 ya. Oh ternyata udah lama sekali Pak ya. Iya, karena kebetulan saya generasi yang cukup tua gitu, kelahiran 80, sehingga SMP saya 92-93 itu sudah memulai mengikuti orang tua yang kebetulan memang hobinya adalah videografi saat itu. Kemudian saya ikut sebenarnya di awal membantu untuk awal itu membawa alat. Jadi membawa alat fotografinya, membawa alat videografi yang kemudian diserahi tugas ketika ada beberapa dalam satu sesi itu biasanya ada beberapa tempat yang harus di dalam saat bersamaan, sehingga saya yang harus handle salah satunya gitu. Dari situlah saya kemudian belajar yang namanya fotografi dan videografi, tetap kurang lebih sejak tahun 92 lah.
Kurang lebih udah 30 tahun lebih ya Pak? 30 tahun lebih, tetapi kalau untuk Mulai fokus bisnis. kembali berbisnis, sebenarnya bukan bisnis ya kalau boleh saya bilang. Fotografi bagi saya tetap adalah sebuah hobi bagi saya yang kebetulan dipercayai oleh orang untuk membantu mereka gitu. Sehingga boleh dibilang 2007 saya mulai aktif lagi untuk melakukan fotografi, kemudian baru tahun boleh dibilang 2013 baru saya mau menerima yang namanya klien. Jadi sejak tahun 2007 itu sebenarnya sudah banyak klien yang berusaha untuk menghubungi saya untuk meminta difoto, kemudian prewedding, kemudian traveling. Hanya saja saya memang tidak mau untuk mengambil pekerjaan itu, lebih kepada karena saya ingin mengeluarkan idealisme saya saat itu. Baru kemudian setelah 2014 itu merasakan ada kebutuhan yang namanya pendanaan akibat saya harus studi S3 itu, sehingga perlu dana tambahan. Barulah dari situ saya mulai mengelola yang namanya sebuah tim fotografi yang terdiri dari awalnya itu hanya 3 orang. Saat ini sih sudah 7 orang ada di tim itu. Ya. Mungkin penerimaannya itu di bagian apa aja kan, fotografi, selain itu mungkin di prewed itu sudah pernah Pak? Kalau prewed malah memang yang paling sering yang paling sebenarnya. sering. Ya. Tetapi saya sebenarnya dulu memfokuskan diri pada yang namanya apa sih namanya? Yang modeling? Traveling photographer. Jadi kebetulan ada beberapa klien karena kemampuan bahasa Inggris yang saya bisa gitu. Jadi ada beberapa klien yang dari luar negeri seperti Malaysia, kemudian Rusia, Prancis dan Jerman itu kebetulan mengkontak untuk saya mau main-main jalan-jalan ke Bali nih gitu. Sekalian difotoin gitu, berapa budgetnya gitu. Jadi itu lebih menyenangkan buat saya karena kebetulan hobi saya memang jalan-jalan sambil moto gitu, dibayarin makan, dibayar. Bagi saya itu lebih menarik gitu, walaupun waktunya habis dan memang melelahkan karena harus mengikuti dia kemana-mana selama 3 hari lah, berapa hari pun dia ada di sini kita ngikutin sambil foto. Kalau prewedding sendiri cepat selesai, cepat kelar, cepat dapat duitnya gitu. Iya. Mungkin kalau jalan-jalan sambil traveling fotografi itu seperti menyelam sambil minum air lah Iya ya. benar. Jalan-jalan dapat, kemudian Punya banyak teman ya, kebetulan mengunjungi teman-teman juga bisa. Misalnya saya punya teman di Kintamani gitu, saya bisa menghubungi dia untuk main ke rumahnya sambil nge-treat tamu itu, oh ini loh makanan tradisional Kintamani gitu. Misalnya, padahal saya mengunjungi teman gitu, saya dikasihnya gratis sama teman tapi tamunya bayar sama teman saya gitu. Kemudian misalnya ke Tenganan gitu, yang harus ada event budaya yang harus bisa saya ingin foto gitu sebenarnya. Kebetulan tamunya juga bersedia untuk, ayo main ke Tenganan ada budaya begini kok. Saya kesempatan untuk dapat foto budaya, nganter tamu, sekalian dapat duit. Iya, benar sekali. Itu yang penting sih. Terus selama menjalani wirausaha ini apa sih kendala mungkin yang dihadapi di dalam sebuah tim atau di dalam diri sendiri gitu Pak? Kalau boleh dibilang kendala selama tim sih hampir tidak ada. Iya. Hanya boleh dibilang 1-2 kali anggota tim itu tidak bisa hadir karena berbagai alasan di hari H, sehingga otomatis harus diubah. Jadi syukurnya kami ada beberapa cadangan yang bisa melakukan pengubahan. Yang paling sering adalah saat ini terutama adalah masalah harga. Rendahnya harga jasa fotografi saat ini bagi saya sudah cukup mengkhawatirkan. Bahkan ada yang memberikan harga 500.000 itu sudah dengan make up, sudah dengan bayar lokasi. Saya rasa sudah tidak masuk akal gitu dibandingkan dengan modal yang harus kita keluarkan, usaha yang harus kita keluarkan. Itu saya rasa lebih banyak pada persaingan harga yang boleh dibilang tidak masuk akal. Itu
Itu saja sih yang lebih banyak. Kemudian kalau kendala ya, kalau saya sendiri sih kendala modal sih pasti ada ya, karena biasanya yang namanya fotografi semacam ini, untuk setting alat semacam ini saja alatnya saya rasa sudah dengan kamera dan lampu sejenis ini kurang lebih 20 jutaan deh keluar gitu ya. Iya. Itu pun masih dengan lensa standar gitu. Ya, jadi saya yakin modal menjadi masalah di semua wirausahawan, tetapi kalau memikirkan hanya modal saja saya yakin tidak akan berjalan yang namanya sebuah usaha. Iya, iya. Modal memang utama, tetapi yang kalau terlalu memikirkan modal juga yang namanya wirausaha tidak akan jalan. Itu saya pelajari setelah bertahun-tahun gagal berusaha. Iya. Jadi selain kendala, gimana cara Bapak mengatasi yang seperti tadi itu persaingan harga itu, Pak? Kalau saya sendiri punya prinsip there is nothing too expensive. Jadi bagi saya tidak ada yang namanya sesuatu yang terlalu mahal. Yang ada adalah mereka tidak mampu gitu aja. Jadi syukurnya saya masih berusaha untuk menjaga harga saya tetap di idealisme saya. Dan kebetulan ada banyak klien yang memang bersedia dan suka dengan gaya foto saya, kemudian gaya tim saya bekerja, yang kebetulan memang lebih banyak bercanda gitu, jadi lebih menghubungkan ke value. Jadi value yang bisa saya berikan itu apa sih ketimbang harga yang bisa saya berikan itu gitu. Jadi lebih banyak saya berbicara mengenai value ketimbang berbicara mengenai price. Jadi saya ketika ada tamu saya tempat lain itu harganya sekian gitu. Saya hanya membicarakan di tempat saya itu yang saya berikan adalah ini. Itu yang membuat value atau harga saya itu sekian. Tetapi kalau Anda puas dengan harga apa yang didapatkan data harga yang memang sekian, saya bisa mengajukan beberapa teman. Jadi saya tidak berusaha untuk bersaing dengan harga, tetapi saya bersaing dengan value atau kualitas yang bisa saya berikan. Itu saja. Iya, benar sekali. Kalau udah klien tahu kualitasnya bagus, pasti dia akan kembali, Pak ya. Iya, karena saya sendiri percaya, boleh dibilang harga fotografer yang ada di Bali utamanya itu sebenarnya jauh dibandingkan dengan kualitas yang mereka tawarkan. Anda boleh melihat ada beberapa tim fotografer itu yang harganya itu 25 juta per sesi. Itu hanya foto, belum pakaian, belum tempat ya. Hanya foto saja, belum videografi loh. Jadi 25. Kalau misalnya foto indoor itu ada yang 7,5 juta untuk 1 jam foto, sesi foto. Ya. Itu hal yang, jadi yang mereka jual itu bukan tentang harganya berapa gitu, tetapi tentang apa yang bisa mereka berikan gitu. Dengan harga sekian itu apa yang bisa mereka berikan. Itulah yang kadang-kadang malah ngasih harga murah itu kadang-kadang pasti fotografernya jelek gitu orang mikir. Kadang malah orang mikir fotografernya nih ngasih harga sekian hebat banget deh kayaknya gitu. Mungkin apa sih keunikannya masih gitu ya. Dan malah kadang-kadang gini, saya malah kadang-kadang bersyukur ketika saya mendapatkan klien dengan harga ideal saya, itu malah kliennya nggak rewel. Berbeda dengan ketika yang klien-klien yang ngasih mintanya harganya murah, dan ketika saya saya kasihan gitu misalnya dalam tanda kutip itu kasihan karena kenal kan, malah seringkali itu mereka cenderung cerewet ya, mintanya banyak gitu, sudah dengan harga sekian mintanya cerewet. Tapi kalau sudah tamu yang berani bayar 7,5 juta untuk 1 jam sesi 1 jam, berani bayar 25 juta untuk sesi fotografi saja, itu mereka nggak banyak mikir gitu. Malah kadang-kadang makan di sini, misalnya nih kita harus ke suatu lokasi, loh bayar ya untuk prewedding di sini, kasihan kamu, ini saya bayarin. Kita nggak ngeluarin duit lagi gitu, mereka yang nawarin untuk bayar gitu. Kemudian ketika di Tamlingan gitu misalnya kita harus sewa boat gitu misalnya, biasanya kalau tamu-tamu ini nggak usah deh sewa boat, di bawah aja, tapi pengennya biar fotonya bagus, biar kelihatan di dalam, harus edit lagi kan. Nah kalau mereka sudah itu satu areal kita sewa gitu. Ya, kalau misalnya klien-klien dengan budget yang memenuhi gitu. Hanya saja ya kita tidak bisa memastikan semua klien seperti itu gitu.
saya hanya berusaha menawarkan ini loh idealisme saya, ini loh gaya foto saya gitu. Karena jujur saja gaya foto saya pribadi itu tidak seperti fotografer. Saya paling tidak boleh dibilang tidak suka yang mainstream. Jadi gaya fotonya agak aneh gitu, nyeleneh. Nah, syukurnya beberapa orang suka dengan gaya aneh saya gitu, yang menggunakan gaya street fotografi gitu. Iya. Berarti itu merupakan suatu keunikan dari hasil fotografi Bapak ya Pak? Boleh dibilang Iya. begitu. Jadi lebih banyak fotonya aneh-aneh karena saya sendiri orangnya aneh. Iya Pak. Jadi saat menjalani wirausaha itu pernah nggak ada rasa ingin menyerah atau gimana gitu Pak? Ketika ada suatu masalah gitu Pak? Yang membuat saya menyerah apa ya biasanya, kalau sampai saat ini ya fotografi itu karena saya masih merasanya itu sebagai hobi, jadi tidak terlalu banyak beban yang saya pikirkan. Kebetulan saya juga kan sudah punya pekerjaan tetap nih, Iya. sehingga saya tidak terlalu mengejar yang namanya profit. Iya. Nah, rasa ingin berhenti sih boleh dibilang tidak ada, tetapi stressful, misalnya tekanan pekerjaan yang begitu itu sering dirasakan, terutama kalau alatnya yang mulai rewel. Iya. Ya, yang mulai rewel, misalnya kalau misalnya laptop yang ada di sini ROG, saya rasa sudah enak banget nih untuk ngedit. Kalau laptop saya yang laptop Asus yang biasa-biasa saja, untuk rendering 5 menit harus 1 jam gitu ya, biasanya capeknya di situ gitu. Ketika kita lagi ngedit, kalau motonya sendiri boleh dibilang tidak pernah kita bosan untuk foto gitu. Diajak foto dari pagi sampai malam, sampai besoknya lagi moto, itu biasanya senang. Yang capek, yang bikin stres itu ngedit. Oh, ngeditnya. Ya, ngedit yang biasanya, karena di situ ada proses kreatif. Iya. Ada proses kreatif yang harus diperbaiki, dan disitulah kita menunjukkan di mana sih perbedaan kita gitu. Apa sih yang bisa kita kasih lebih gitu. Terutama ngedit video. Yang akhirnya ya boleh dibilang, kalau dibilang menyerah sih iya juga, saya menyerah karena alat tidak mendukung untuk videografi gitu. Sehingga saya menghentikan mengambil klien videografi, tetapi memberikan kesempatan kepada teman lain, membina seorang teman itu untuk fotografi. Jadi saya ilmu ya, ya. boleh dibilang usaha saya ini, usaha fotografi saya itu, sekali lagi seperti yang saya informasikan di awal, tidak berinisiasi pada profit, tetapi kemandirian dari masing-masing anggota di tim saya. Nah, di awal tim saya itu dibentuk, hanya saya yang berani memberikan harga, hanya saya yang berani mencari klien. Tetapi syukurnya hingga saat ini ke-7 orang itu sudah punya anggota tim masing-masing berbeda lagi. Jadi mereka sudah bisa mandiri, membuat usaha sendiri. Itu yang menurut saya keberhasilan saya dalam berusaha. Iya. Jadi proses pembinaan itu yang menjadi kebanggaan saya. Kalau misalnya Bapak berapa profit bulanannya atau berapa penghasilan bulan dalam fotografi, boleh dibilang tidak menetap, dari 0 sampai boleh dibilang 20 juta gitu misalnya sebulan gitu ya. Kalau nggak ada ya udah nggak ada banget gitu. Kalau misalnya lagi penuh ya tanggalan sampai harus menolak gitu. Ya namanya acara di Bali kan pakai dewase. Iya, pakai Yang dewasa. namanya kalau sudah dewasanya orang menikah gitu, satu hari itu bisa ada 5 klien yang minta biar harga yang sama gitu. Iya. Sehingga itu fungsinya kita punya tim. Jadi tim 1 berangkat ke lokasi 1, tim 2 berangkat ke lokasi 2. Misalnya ada 5, kita cuma bisa ngambil 3, ya sudah diserahkan ke teman lain gitu, yang belum ada. Jadi lebih banyak kepada, kalau lagi banyak banget, kalau lagi nganggur ya nganggur. Oh iya. Jadi selain itu, cara Bapak membagi waktu antara wirausaha kemudian mengajar dan juga sebagai portfolio itu gimana ya Pak? Kan sibuk banget lah itu Pak. Kalau dibilang sibuk, saya sebenarnya belum sibuk. Oh, belum sibuk. Ya, lebih kepada belum bisa mengatur waktu dengan baik. Karena saya kebetulan orang yang memang hobinya itu rebahan. Jujur saja kalau sudah PW, yang namanya PW itu sudah nggak bisa diapa-apain saya. Tetapi kalau sudah dalam posisi seperti sekarang misalnya,
jam 8 ngajar, jam 9 pertemuan ini, jam 10 ketemu Pak Dekan, jam 11 itu kalau sudah dijalanin satu-satu memang bisa. Lebih banyak kepada saya harus membuat yang namanya logbook. Jadi di HP itu kebetulan kan ada aplikasi yang bisa untuk kalender itu, jadi saya cuman bisa jam sekian ini, jam sekian ini gitu. Walaupun kadang-kadang lupa. Yang bermasalah lebih banyak kepada janji dengan mahasiswa. Itu makanya saya selalu bilang kepada mahasiswa, tolong diingatkan saya gitu. Bukan berarti saya berusaha melupakan, tetapi seringkali lupa gitu karena deadline-nya itu kebanyakan gitu. Tetapi kalau urusan dengan pekerjaan, terutama kalau misalnya urusan kantor dengan urusan fotografi. Nah, saya biasanya, kalau dulu saya biasanya bisa untuk santai lah urusan kantor gitu, misalnya apalagi ngajar gitu. Bisa lah belakangan saya make up kelas saja gitu. Dulu ya. Mohon maaf ini buat mahasiswa saya. Tetapi kalau sekarang saya lebih memilih untuk ngajar karena kebetulan tim saya sudah lengkap. Saya biasanya akan menginformasikan kepada klien, bersedia nggak? Bukan saya yang moto, tim saya yang moto. Hasilnya adalah begini-begini. Jadi saya serahkan kepada tim. Tetapi ada beberapa klien yang memang fanatik dengan saya, bisa nggak diubah jadwalnya gitu. Jadi saya terpaksa harus mengubah jadwal. Sampai saat ini sih urusan kantor dengan urusan pekerjaan fotografi itu masih bisa dihandle. Iya, masih balance gitu Pak ya? Balance sih tidak, cuman masih bisa disiasati lah minimal kurang lebih gitu. Kalau misalnya harus ngajar pagi, terpaksa harus ngajar sore atau malam. Iya. Mungkin tantangan tersendiri itu apa Pak ya dalam menghadapi wirausaha itu Pak? Dalam wirausaha fotografi itu Pak? Kalau saya sendiri sih punya apa ya? Saya belajar dari pengalaman sebenarnya begini. Wirausaha saya itu tidak dimulai dari yang namanya fotografi di awal. Saya sudah memulai wirausaha itu sejak SD. Kalau boleh bercerita ini ya. Iya, Pak. Jadi SD itu saya sudah mulai, bukan wirausaha ya, lebih tepatnya bekerja. Saya bekerja nyuci mobil sama jualan es. Tetapi karena orang tua saya yang tidak mengizinkan saya untuk ikut kegiatan itu, biasalah namanya orang tua gengsi gitu, dengan PNS. Jadi otak saya dijejali dengan kamu harus jadi PNS gitu. Ya, orang zaman dulu itu PNS adalah yang paling nyaman kan. Usaha saya untuk mencoba wirausaha itu terbatasi oleh izin dari orang tua. Sehingga baru kuliah saya bisa memulai sebuah wirausaha dari buka kursus. Nah, kemudian setelah saya tamat langsung bisa kerja jadi dosen, punya modal, barulah saya membuka kursus yang agak besar. Kemudian berkembang menjadi berbagai macam aktivitas, misalnya di I.O. saya mengembangkan I.O., saya mengembangkan studio musik dan segala macamnya itu. Saya belajar bahwa saya terlalu berfokus pada yang namanya modal. Ya. Kalau nggak ada modal, kerjaan nggak bisa gitu. Padahal saya melihat beberapa teman saya itu modalnya rendah, tetapi dia memulai selalu dari kecil. Nah, gengsi anak muda adalah berusaha membuat wirausaha yang besar gitu, yang gengsi, yang misalnya inovatif, kreatif dengan nama-nama indah itu gitu. Ternyata saya belajar akhirnya dari tukang bakso. Ya, orang Jawa yang berwirausaha, mereka tidak memulai dengan sesuatu yang besar dulu. Mereka mulai dari rombong, mereka berhenti di satu titik, mereka keliling di perumahan-perumahan dengan modal yang sangat minim, bahkan minjem, dan itu pun harus setiap hari dengan tidak makan dan segala macamnya. Saya masih bersyukur punya modal bisa minjem gitu karena sebagai PNS. Nah, dari situ saya berpikir, setelah bangkrut beberapa usaha itu, saya berpikir saya punya hutang banyak karena wirausaha, bukannya malah menghasilkan. Saya pengen sebuah wirausaha yang saya jalani itu dengan tenang, sambil saya menjalaninya dengan hobi saya, jadi passion saya kan. Karena saya mendengar mulailah sebuah usaha dengan passion Anda gitu. Orang bekerja dengan passionnya gitu.
Di situ saya berpikir bagaimana sih dengan dana yang minim itu saya bisa memulai sebuah wirausaha. Saya di awal itu tidak punya alat fotografi. Iya. Saya minjem, sengaja saya tidak minjem uang untuk beli alat, tetapi saya minjem alat untuk bisa mendapat klien. Jadi klien pertama saya itu saya masih minjem kamera punya teman. Saya kasih fee ke teman untuk anggaplah sewa alat, walaupun itu sebenarnya bukan tidak cukup lah untuk kalau misalnya sewa alat, tetapi saya punya pendapatan. Dari situ saya ngumpulin duit untuk bisa beli yang namanya alat. Modal saya adalah punya teman. Ya, modal awal saya akhirnya adalah teman, kemudian saya mulai bekerja dengan passion, dan ketika passion memang benar, up and down kan ada, tetapi kita tidak menyerah karena kita menyukai usaha itu gitu. Jadi ketika saya tidak punya tamu ya sudah saya foto-foto, saya traveling gitu, foto-foto lokasi, saya bikin hunting gitu, foto-foto cewek cantik kan, modeling, itu kesempatan gitu buat saya gitu, bukan modusnya ya, tetapi cuci mata gitu, menyenangkan diri lah ya, menenangkan dari aduh nggak dapat kerjaan nih, aduh posisi pandemi begini nggak ada klien dan segala macamnya gitu. Tapi dengan melakukan apa yang saya senangi itu tidak ada hal menyerah. Jadi saran saya sih jangan memulai dari sebuah modal, tetapi mulai dari keinginan. Ya. Jika menjalankannya dengan passion, alangkah bagusnya. Jika tidak, jadikanlah itu sebuah passion. Gitu. Karena ketika itu sudah menjadi sebuah passion, Anda tidak akan mudah menyerah. Ya. Ketahan malangan, nah itu kata kunci. Di usaha apapun, entah itu Anda menjadi PNS, entah itu menjadi mahasiswa, entah menjadi wirausaha, ketahan malangan itu penting. Kemudian jangan terpacu kepada yang namanya baru, inovatif, keren gitu. Ini saran saya untuk anak muda ya. Baru, inovatif, keren itu memang di awal itu bagus. Tetapi kebertahanannya itu hanya sebentar. Plus itu butuh modal yang banyak. Nah, Anda anak muda, saran saya mulailah dari sesuatu yang kecil-kecil dulu lah, ya, sesuatu yang memang bisa realistis. Gitu. Coba sesuatu yang realistis, coba sesuatu yang bisa bertahan lama. Ya, jadi ketika Anda sudah memulai usaha itu hanya berhenti 6 bulan, itu artinya memang tidak cocok. Usahakan usaha itu bisa berlangsung 1 tahun lebih lah. Gitu. Barulah itu keterujiannya ada. Bisa dibilang memulai usahanya itu dengan 1 tahun periode itu sudah bisa kita melihat, oh saya kurangnya di sini, saya lebihnya di sini, apa yang bisa dikerjakan. Planningnya sudah ada. Kurang lebih begitu. Jadi iya Pak, silahkan. Sambil aja, nggak apa-apa. Jadi selain itu, harapan atau impian terbesar yang ingin dicapai itu dalam wirausaha ini apa? Harapannya? Kalau harapan saya sih, saya ingin masih ada di lebih banyak, sekali lagi saya ingin melakukan pembinaan. Ya. Uang bagi saya gitu, saya pernah mendapat klien yang 20 juta gitu, yang beberapa kali 20 juta gitu. Itu pernah saya mendapat klien-klien semacam itu, tetapi itu tetap habis. Namun ketika saya melakukan pembinaan, melakukan sharing dengan teman, itu sampai sekarang itu nggak habis-habis. Ya, jadi boleh dibilang usaha saya itu berlangsung secara alamiah dan berkembang itu lewat usaha pengembangan pembinaan semacam itu. Dan saya tidak pernah kehilangan klien. Klien saya sampai sekarang itu masih sering repeated, bahkan memberikan informasi ke teman-teman lainnya. Jadi lebih banyak ke word to mouth. Boleh dibilang harapan terbesar saya adalah saya memiliki sebuah brand besar yang bisa membantu teman-teman wirausaha untuk
berkumpul, kemudian membuat sebuah komunitas yang bisa mempertahankan harga, mempertahankan kualitas, yang lebih memahami yang namanya value enterprise. Iya. Mengubah mindset konsumen juga bahwa lebih baik harga murah gitu, ketimbang memikirkan betapa pentingnya acara yang mereka punya gitu. Itu saja. Iya, oke. Mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada usaha-usaha muda atau yang baru memulai usaha, Pak. Seperti yang saya bilang tadi, jangan berpatokan pada modal, walaupun memang modal adalah hal yang penting. Iya. Modal itu sebenarnya modal kan bukan cuma hanya uang. Saya seperti tadi, modal saya adalah teman. Ya. Jadi bisa dimulai dengan memperluas pergaulan sehingga Anda punya banyak teman, punya banyak pengalaman, bisa mencoba segala macam hal. Selama Anda menjadi mahasiswa saat ini sudah difasilitasi banyak hal saat ini. Ada kegiatan PMW, ada kegiatan KBMI, ada perkumpulan semacam ini, ada dan Anda mendapat dukungan beasiswa banyak saat ini. Itu bisa digunakan sebagai kesempatan Anda untuk mencoba-coba. Kegiatan-kegiatan organisasi itu, saya sih mengharapkan kegiatan organisasi, entah itu BEM, entah itu HMJ, HMP, tidak lagi semata-mata menjadi kegiatan organisasi politik, tetapi kegiatan organisasi yang mampu secara mandiri menggali pendanaan, tidak hanya berdasarkan dari iuran, tetapi dari kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Jadi bilanglah FE terutama sebagai fakultas yang memang menjadi tolak ukurnya kewirausahaan gitulah ya, bilangnya ya. Kewirausahaan itu adanya di ekonomi gitu ya, di fakultas ekonomi. Nah, kitalah yang seharusnya bisa mengembangkan sebuah organisasi mahasiswa yang mampu menghasilkan kewirausahaan, yang mampu menghasilkan profit untuk kesejahteraan anggotanya. Tidak semata-mata hanya mendapatkan dana itu dari iuran. Bagaimana bisa mengembangkan MICE? Anda punya talent fotografer semacam ini, bisa nggak BM itu membuat sebuah event organizer? Ya, saya yakin bisa, karena Anda begitu sering melaksanakan yang namanya seminar, entah online entah offline. Anda begitu sering melakukan editing video untuk tugas segala macam. Ya, saya yakin hal semacam itu sangat dibutuhkan ke depan, dan Anda bisa menjadi sebuah organisasi besar gitu, yang bisa mencari klien-klien yang untuk kebutuhan fotografi, videografi, mulai dari situ misalnya gitu. Karena itu yang saya tahu ya. Mungkin ada ide-ide lain gitu yang mungkin bisa kita tangkap. Okay? Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk kalian semua yang baru mulai usaha ataupun yang sudah berusaha, dan ingat juga pesan dari Bapak, ingat cintai pekerjaan kalian dan lakukan dengan have fun atau menyenangkan dan sesuai dengan passion kalian. Itu yang paling terpenting untuk mencapai sebuah keberhasilan. Jadi terima kasih untuk Pak Yuda karena sudah meluangkan waktunya pada kesempatan ini dan sudah berbagi materi ataupun informasi kepada kita semua tentang bisnis, bagaimana menjalani bisnis. Untuk kalian, ingat pesan tadi dan jangan lupa selalu bersyukur dan yang penting mesti berdoa ya Pak ya. Doa itu wajib. Ya, doa itu wajib. Jadi terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.